5 tahun menikah, hidup Rani terasa sempurna. Suaminya, Dimas, adalah sosok yang hangat dan perhatian. Mereka sering tertawa bersama, berbagi mimpi, dan saling mendukung dalam suka maupun duka. Namun, semua kebahagiaan itu runtuh ketika Rani tanpa sengaja membaca pesan di ponsel suaminya. Bukan hanya pesan cinta yang ia temukan, tapi nama pengirimnya yang menghancurkan dunia Rani, Nadia, sahabat yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri. Hatinya bergetar, dadanya sesak. Ia tak percaya, dua orang yang paling ia percayai justru menikamnya dari belakang. Sejak hari itu, rumah yang dulu penuh tawa berubah dingin dan sunyi. Rani selalu percaya bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam rumah yang penuh cinta dan kejujuran. 5 tahun pernikahannya dengan Dimas berjalan dengan indah. Mereka bukan pasangan yang sempurna, tapi selalu saling mengerti. Rani merasa beruntung memiliki suami setia dan sabar, beserta sahabat yang selalu ada untuknya. Nadia, teman sejak kuliah yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Setiap akhir pekan, Rani, Dimas, dan Nadia sering menghabiskan waktu bersama. Kadang mereka makan malam di rumah, menonton film, atau sekadar bercerita tentang kehidupan. Rani tak pernah sedikit pun merasa curiga. Ia percaya pada mereka berdua sepenuhnya. Namun, semua berubah pada suatu malam. Dimas tertidur lebih dulu, sementara ponselnya tertinggal di meja ruang tamu. Ponsel itu terus bergetar, notifikasi pesan masuk dari nama yang tak asing, Nadia. Awalnya, Rani hanya ingin memastikan apakah ada hal penting. Tapi ketika ia membuka pesan itu, dunianya hancur seketika. Kalimat yang terbaca membuat jantungnya serasa berhenti. "Aku kangen pelukanmu, Mas." Rani terpaku, tangannya gemetar, matanya panas. Ia membuka percakapan sebelumnya, ada ratusan pesan, penuh kata manis dan janji rahasia. Semua terjadi di belakangnya, antara suami yang ia cintai dan sahabat yang ia percaya sepenuh hati. Malam itu, Rani menangis dalam diam. Ia menatap wajah Dimas yang sedang tertidur, mencoba mencari alasan, mencoba menyangkal kenyataan. Namun hatinya tahu, semuanya nyata. Keesokan paginya, Rani pura-pura biasa saja. Ia menyiapkan sarapan seperti biasanya, berbicara lembut, tapi hatinya retak. Di dalam kepalanya, ia memutar ulang setiap momen yang dulu terasa tulus, setiap tawa, setiap pelukan, setiap pesan singkat dari Nadia yang dulu dianggap biasa. Ternyata semua itu hanyalah topeng. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Rani mulai memperhatikan tanda-tanda yang dulu ia abaikan. Dimas yang tiba-tiba sering lembur. Nadia yang makin sering datang, tapi tak berani menatap matanya. Setiap kebohongan kecil kini terasa jelas, seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambar penuh pengkhianatan. Suatu sore, Rani memutuskan untuk menghadapi semuanya. Ia mengundang Nadia ke rumah dengan alasan ingin bicara sore itu. Udara terasa berat. Rani duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang tak disentuh. Tangannya dingin, tapi dadanya bergemuruh. Ia menatap pintu, menunggu sosok yang sudah terlalu ia kenal. Beberapa menit kemudian, bel rumah berbunyi. Suara yang dulu terasa akrab kini membuat jantungnya berdebar keras. "Nadia, masuklah," ucap Rani datar. Nadia melangkah pelan, senyumnya kaku. "Kenapa, Ran? Kok tumben nyuruh datang sore-sore?" Rani menatapnya lekat-lekat. Ada jeda panjang sebelum ia bicara. "Kamu tahu, aku selalu percaya kamu seperti saudaraku sendiri." Nadia tersenyum kecil, berusaha tertawa. "Ya ampun, ngomong apa sih, Ran?" Rani memotong tajam, suaranya bergetar, tapi tegas. "Sejak kapan kamu mencintai suamiku?" Hening. Dunia seakan berhenti. Senyum di wajah Nadia lenyap. Matanya membesar, bibirnya gemetar. "Rani, aku bisa jelaskan," katanya pelan, matanya mulai basah. "Jelaskan apa, Nat?" Suara Rani naik setengah oktav. "Pesan-pesan itu? Aku kangen pelukanmu, Mas. Kamu pikir aku nggak tahu?" Air mata menetes dari pipi Nadia. "Aku nggak bermaksud semuanya terjadi begitu aja. Ran, aku lagi rapuh waktu itu.
Dimas juga katanya lagi ada masalah sama kamu. Aku cuma apa? Potong Rani, menatapnya tajam. Cuma menghancurkan rumah tanggaku? Cuma mencuri kepercayaanku. Rani berdiri, suaranya bergetar, tapi matanya penuh luka. Kamu tahu, Nat, aku selalu bela kamu. Aku selalu bangga punya sahabat kayak kamu. Aku ceritain semua tentang hidupku, termasuk Dimas. Tapi ternyata, kamu gak cuma dengar, kamu juga ambil. Nadia menunduk, terisak. Aku menyesal, Ran. Aku benar-benar menyesal. Menyesal. Rani tertawa getir. Menyesal itu kalau kamu berhenti sebelum semuanya hancur. Tapi kamu teruskan. Bahkan waktu aku cerita betapa aku mencintai suamiku, kamu pura-pura jadi pendengar setia, padahal kamu bagian dari pengkhianatan itu. Suasana hening lagi, hanya suara detak jam dinding dan isakan pelan dari Nadia. Akhirnya, Rani berkata dengan suara pelan, namun penuh ketegasan, kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena Dimas selingkuh, tapi karena orang yang dia pilih adalah kamu, orang yang aku percayai sepenuhnya. Rani menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Mulai hari ini, Nat, kita bukan lagi sahabat. Aku nggak akan dendam, tapi aku juga nggak akan pernah sama seperti dulu lagi. Nadia mencoba menyentuh tangannya, tapi Rani menepis dengan lembut. Jangan, aku butuh waktu. Mungkin seumur hidupku. Tanpa sepatah kata lagi, Nadia berdiri dan pergi dengan langkah berat. Pintu tertutup pelan, meninggalkan keheningan yang menggema di seluruh rumah. Rani akhirnya duduk kembali, air matanya jatuh tanpa suara. Hatinya hancur, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Kebenaran yang pahit selalu lebih baik daripada kebohongan yang manis. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rani duduk di ruang makan, lampu hanya menyala redup. Di depannya, ada 2 gelas kopi, satu sudah dingin, satunya masih mengepul. Di meja, tergeletak album foto lama, foto putra mereka, Arga. Yang meninggal 2 tahun lalu karena sakit jantung bawaan. Sejak hari itu, sebagian dari hati Rani ikut mati. Tapi ia berusaha tetap kuat, tetap menjadi istri yang setia untuk Dimas. Pintu depan terbuka pelan, Dimas masuk dengan langkah ragu. Ia tahu, Nadia sudah memberitahu Dimas bahwa Rani sudah tahu semuanya. Ran, suara Dimas serak, seperti menahan takut. Rani tak menoleh. Ia menatap foto kecil Arga yang tersenyum polos. Dulu kita janji, Mas. Kita akan saling menjaga, karena kehilangan Arga sudah cukup menyakitkan. Tapi ternyata, kamu malah buat luka baru. Dimas menelan ludah, mendekat perlahan. Aku tahu aku salah, Ran, aku nggak bisa cari alasan. Tapi waktu itu, aku cuma merasa hampa. Hampa. Rani menatapnya, matanya marah, tapi tatapannya tajam. Kamu pikir aku nggak hampa juga? Aku yang setiap malam tidur sambil peluk baju Arga, aku yang tiap kali lihat anak kecil langsung nangis, tapi aku tetap bertahan. Mas, aku nggak lari ke pelukan orang lain. Dimas menunduk, suaranya lirih. Aku nggak bermaksud mengkhianatimu. Awalnya cuma ngobrol sama Nadia, dia sering nanyain kabar kita, dia bilang ngerti perasaanku. Aku pikir cuma teman bicara, Ren. Tapi lama-lama aku sendiri nggak sadar kalau perasaanku bergeser. Rani menghela napas panjang, menahan amarah dan tangis yang bercampur jadi satu. Kamu sadar nggak, Mas? Setiap kali kamu bilang mau menenangkan diri, aku malah merasa bersalah. Aku pikir kamu masih berduka, ternyata kamu tenang di pelukan sahabatku sendiri. Dimas terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Aku menyesal. Ran, aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan Arga. Dan aku nggak siap kehilangan kamu juga. Tolong jangan pergi. Rani tersenyum getir, air matanya jatuh perlahan. Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memutuskan berkhianat. Aku cuma belum berani mengakuinya. Ia memegang foto kecil Arga, menggenggamnya erat. Kalau Arga masih hidup. Aku nggak tahu bagaimana aku bisa jelaskan bahwa ayahnya memilih menghancurkan rumah tangganya sendiri. Dimas menatap Rani dengan wajah hancur.
Aku nggak bisa balik ke waktu itu, Ran, tapi aku mau memperbaiki semuanya. Aku mau berubah, aku mau menebus kesalahan ini. Menebus? Rani menatapnya lurus, suaranya bergetar tapi tegas. Kamu nggak bisa menebus sesuatu yang sudah pecah. Kepercayaan itu kayak kaca, masuk sekali retak, nggak akan pernah utuh lagi. Rani berdiri perlahan, lalu melepas cincin dari jarinya dan meletakkannya di atas meja. Cincin itu berputar pelan sebelum akhirnya berhenti seperti simbol cinta yang berakhir tanpa suara. Dulu, aku pikir kehilangan Arga adalah ujian terberat dalam hidupku, ucap Rani lirih. Ternyata, ujian terberatku adalah bertahan melihat orang yang kucintai berubah jadi orang yang asing. Dimas menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh, tapi Rani sudah berbalik. Sebelum melangkah ke kamar, ia menatap suaminya sekali lagi dan berkata pelan, "Semoga suatu hari kamu sadar, Mas, bahwa luka karena kehilangan lebih mudah disembuhkan daripada luka karena dihianati." Rani masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Di ruang makan, Dimas masih duduk terpaku. Ia menatap foto kecil Arga di meja, satu-satunya pengingat bahwa dulu mereka pernah jadi keluarga yang bahagia. Kini yang tersisa hanyalah sunyi dan penyesalan.